Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini kita bakal bahas materi makroekonomi. Langsung aja kita cek materinya. Ya Pedias, jadi masih di bahasan tentang seputar inflasi. Kalau Kanidia nanya nih, menurut kalian inflasi itu terjadi penyebab utamanya karena apa? Ya mungkin ada banyak versi ya, tapi kebanyakan mungkin orang mengatakan karena jumlah uang beredar itu meningkat banyak Kak, terlalu banyak. Nah itu adalah salah satu teori yang memang bisa dibilang sangat terkenal di ekonomi. Nah teori itu lebih spesifik sebenarnya banyak diceritakan di teori kuantitas uang, oke? Nah, by the way, Kanidia mau bilang dulu, sebenarnya di ekonomi teori kuantitas uang itu ada banyak ada banyak versi. Jadi setidaknya kalau yang Kanidia pahami, ada 4 tipe teori kuantitas uang yang ada di ekonomi. Tapi kalau kita ngomong biasanya nih yang paling umum kalau orang sebut teori kuantitas uang, kebanyakan orang itu langsung nge-refer ke teori yang dicetuskan oleh Irving Fisher. Ya, jadi emang bener Irving Fisher adalah salah satu pencetus teori kuantitas uang, tapi bukan satu-satunya pencetus teori kuantitas uang. Jadi kalau kalian nanti lihat atau mungkin search quantity theory of money, itu bisa jadi ada banyak rumus. Setidaknya kalau kalian dia pahami itu ada 4, dan di 4 pendekatan itu, 4 jenis itu mereka punya rumus berbeda-beda. Nah tapi kalau Kanidia sendiri pengamatannya ya paling sering itu emang yang paling suka dibahas itu teori dari si Irving Fisher. Nah jadi nama teori Irving Fisher sebenarnya lengkapnya apa Kak? Jadi kalau Irving Fisher itu juga masuk dalam teori kuantitas uang, tapi lebih spesifik lagi dia itu kita biasa sebut sebagai pendekatan atau metode transaction equation or transaction velocity approach. Transaction velocity approach. Ya, panjang banget lah bahasa istrinya. Ya, jadi pendekatan transaksi dan kecepatan peredaran uang atau persamaan transaksi. Ya, jadi teori kuantitas uang basically sebenarnya ada 4 di ekonomi, tapi kalau kita ngomong atau biasa juga kan dia biasanya langsung aja sih teori kuantitas uang Irving Fisher. Padahal aslinya ada banyak, masih ada 3 yang lain. Nanti insya Allah di kesempatan yang lain kan dia bantu bedah 3 teori kuantitas uang yang ada di ekonomi. Nah kayak gitu. Nah kalau teori kuantitas uang ala Irving Fisher itu punya rumus yang udah sangat terkenal sih ya. Dia punya rumus yang kita biasa dengar ya, MV itu sama dengan P dikali T. Nah dengan catatan dia punya kayak istilah masing-masing ya. M stand for what, P dan V dan T ya. Kalau M itu kalau dalam bahasa Indonesia langsung aja ya, itu artinya jumlah uang beredar, atau kita sebutnya itu money supply ya. Lalu selanjutnya V itu dari velocity, kecepatan ya. Tapi di sini maksudnya kecepatan peredaran uang. Peredaran uang. Nah kalau P dari kata price yang udah pasti adalah harga ya, atau tingkat harga. Lalu kalau yang T itu adalah jumlah barang atau jasa yang kita transaksikan, yang ditransaksikan. Transaksikan. Nah uniknya kalau metode sih teori dari Irving Fisher sendiri ini saat membuat konsepnya, Irving Fisher itu punya asumsi bahwa V dan si T alias kecepatan dan juga jumlah barang dan jasa itu diasumsikan itu konstan. Jadi diasumsikan konstan atau tetap ya. Jadi peredaran uang sama kecepatannya ya. Lalu T-nya itu tidak ada peningkatan karena diasumsikan udah full employment. Full employment artinya semua sumber daya sudah digunakan secara sepenuhnya ya. Kayak gitu. Nah jadinya kalau kita lihat karena V dan T itu sifatnya nggak bakalan berubah alias konstan, kita bakal bisa mengatakan bahwa oh ternyata ada kaitan yang erat banget nih antara M dan V alias jumlah uang beredar dan harga. Yang kalau kita lihat karena mereka persamaannya nggak pakai
apa ya, bagi-bagi gitu, nggak M sama dengan super V atau super M sama dengan V. Makanya kita bisa bilang, oh di sini kesimpulannya adalah hubungan dari si M, Allah Akbar, hubungan M dan P alias jumlah uang beredar dan harga itu bersifat positif. Bersifat positif. Artinya apa? Nih ya, kalau kita sebut, jika uang beredar banyak alias M kan ya, uang beredar naik, ini sekali lagi tadi kita simpulkan dengan M, maka akan terjadi harga juga bakal naik atau tadi P. Nah, kalau harga naik, kita biasanya lebih familiar lagi menggunakan istilah iya inflasi. Kayak gitu. Jadi dari teori kuantitas Irving Fisher udah mengatakan banget bahwa sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi tingkat harga itu adalah inflasi. Di teori yang lain orang lain juga bisa jadi punya pendekatan dan asumsi berbeda karena punya persamaan yang berbeda. Masih banyak banget sebenarnya. Cuma memang kalau menurut Kanidia ini adalah yang paling terkenal. Nanti insya Allah 3 teori kuantitas uang yang lain akan Kanidia buatin video terpisah biar kita pemahamannya lebih komprehensif, lebih apa ya istilahnya, lebih lengkap dan kita bisa membedah kelebihan dari masing-masing teori kuantitas itu apa ya, kayak gitu. Oke, Kanidia rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Kalau kalian rasa video ini punya manfaat, boleh di support dengan cara di subscribe, ditekan tombol loncengnya, dan juga di share ke semua teman-teman kalian dan grup belajar kalian biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Sehat selalu Pedias dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.